Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifani Dia Istiqomah dengan NIM C1B021257 dari kelas R003, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Di sini akan menjelaskan tentang materi persamaan dasar akuntansi. Poin yang pertama yaitu terminologi dalam akuntansi. Terminologi dasar yang dipakai dalam mengumpulkan data akuntansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kejadian atau event. Kejadian adalah sesuatu yang dapat mengubah satu, dua, atau bahkan tiga sisi, yaitu aset, liabilitas, dan equity. Yang kedua yaitu transaksi. Transaksi ini merupakan satu pertukaran antara satu perusahaan atau lebih. Yang ketiga yaitu akun. Akun adalah suatu catatan sistematis yang dapat menunjukkan pengaruh transaksi yang terjadi pada unsur-unsur tertentu, seperti aktiva, kewajiban, ataupun ekuitas pemilik atau modal. Yang keempat yaitu akun real dan nominal. Akun real ini adalah akun-akun yang tidak ditutup dan saldo yang ada akan berlanjut ke periode berikutnya. Sedangkan akun nominal atau temporer yaitu merupakan akun-akun pendapatan beban serta dividen. Yang kelima yaitu buku besar. Buku besar merupakan suatu dokumen yang berisi akun-akun. Setiap akun biasanya memiliki halaman tersendiri. Isinya berupa seluruh akun aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Yang keenam yaitu jurnal. Jurnal adalah pencatatan paling awal yang merupakan catatan atas transaksi maupun kejadian yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Selanjutnya, yang ketujuh, posting. Posting merupakan proses memindahkan angka yang ada di dalam jurnal dan memisahkannya berdasarkan akun masing-masing. Yang kedelapan, neraca saldo. Neraca saldo merupakan ringkasan dari buku besar. Kesembilan yaitu ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal ini untuk menyesuaikan akun-akun agar jumlah yang ada sesuai dengan yang sebenarnya. Yang ke-10, laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah laporan yang mencerminkan pengumpulan tabulasi dan ikhtisar dari data akuntansi. Yang ke-11, ayat jurnal penutupan merupakan proses formal yang dipakai untuk mengurangi semua akun nominal menjadi 0. Poin selanjutnya, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan karena setiap transaksi bisnis memengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Persamaan ini berlaku untuk semua aktivitas dan transaksi bisnis. Aset akan selalu setara dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Jika aset meningkat, baik kewajiban atau ekuitas pemilik harus meningkat untuk menyeimbangkan persamaan, begitu pula sebaliknya. Komponen dalam persamaan dasar akuntansi ada 3, yaitu kewajiban atau liabilitas, yang kedua aset, ketiga ekuitas. Akun merupakan daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Penggolongan akun. Yang pertama, harta atau aset. Harta atau aset ini merupakan semua hak milik perusahaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang kedua, hutang atau kewajiban. Nah, hutang ini adalah kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, modal. Modal merupakan kekayaan pemilik perusahaan atau milik atas harta perusahaan. Keempat, pendapatan. Pendapatan ini yaitu penambahan dalam modal perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha. Kelima, beban. Beban merupakan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Selanjutnya, jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya.
dengan menunjukkan akun yang harus didebit atau dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Jenis-jenis jurnal ada jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Fungsi jurnal. Fungsi jurnal di sini ada 5, yaitu yang pertama sebagai fungsi pencatatan, di mana semua transaksi harus dicatat sesuai dengan bukti transaksi. Yang kedua ada fungsi historis. Fungsi historis ini merupakan transaksi dicatat sesuai dengan urutan waktunya. Yang ketiga fungsi analisis. Transaksi yang dicatat harus dianalisis buktinya dan dikelompokkan dalam sisi debit dan kredit. Yang keempat, fungsi instruktif. Pencatatan jurnal merupakan perintah untuk melakukan pemindahan dalam buku besar. Yang kelima, yaitu informatif. Dengan melihat jurnal, kita dapat mengetahui informasi suatu transaksi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.